Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim. Kembali lagi berjumpa dengan saya Kang Didi di layar Kang Didi. Masya Allah. Sahabat-sahabat para pemirsa layar Kang Didi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada kesempatan ini kita akan membahas runutan dari risalah tauhid, pengetahuan atau ilmu tentang ilmu tauhid. Kemarin sudah kita bahas tentang hukum syara, kemudian hukum adat dan hukum akal, yang mana itu semua bagian dari perangkat kita untuk mempelajari ilmu tauhid. Maka kita lanjutkan bahasan kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan membahas terlebih dahulu tentang iman dan maknanya. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pertama terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, ba'da alhamdulillah, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berkedip-kedip, kita masih bisa mendengar, terutama mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar nasihat-nasihat orang tua kita, nasihat-nasihat guru-guru kita, nasihat orang-orang soleh. Ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, diyakini di hati, kemudian diucapkan dalam lisan dan dilakukan dalam perbuatan. Puasa kita, sholat kita, amal soleh kita, mudah-mudahan itu bagian daripada realisasi wujud nyata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita senantiasa mencontoh, mengamalkan segala amal-amal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sudah kita bahas tentang hukum akal, ya, terakhir hukum akli, yang mana hukum akal itu adalah hukum yang penentuannya berdasarkan akal, terutama akal yang sehat dan sempurna, yaitu akal yang penuh dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dia menemukan sesuatu yang dia lihat, maka akalnya tidak lagi goyang, dalam artian akalnya langsung direspon oleh hati dengan pembenaran. Kemarin sudah kita bahas, ya, tentang akal. Ada wajib menurut akal, ada mustahil menurut akal, dan juga ada jaiz menurut akal. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang iman. Sahabat-sahabat yang berbahagia, mungkin semua sudah paham dan sering mendengar makna iman. Di sini saya hanya ingin mereview saja, ya, mereview. Khawatir di antara kita juga ada yang lupa atau ada yang enggan lagi membahas tentang ini. Maka hari ini kita coba mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita dan apa yang pernah kita terima oleh guru-guru kita, dari guru-guru kita terkait tentang iman. Ma huwal iman? Al-imanu lughatan, kalau iman secara lughah atau bahasa, saddaqahu wa wasaqahu, ya, artinya membenarkan dan mempercayai. Saddaqahu, ya, kemudian wa wasaqahu, membenarkan dan mempercayainya, membenarkannya dan mempercayainya. Ini kalau kita definisikan iman menurut lughah atau bahasa. Kemudian kalau menurut istilah syara, al-imanu istilahan, atau iman menurut istilah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ini harus diperhatikan. Sekali lagi, al-imanu aqdun bil qalbi, kemudian wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa iman itu aqdun bil qalbi. Apa aqdun bil qalbi itu? Diyakini dengan teguh di dalam hati. Ya, aqdun bil qalbi, diyakini dalam hati. Kemudian iqrar bil lisan. Iqrar bil lisan artinya diucapkan oleh lisan. Kemudian baru wa amalun bil arkan, dilakukan dalam perbuatan. Ini definisi atau arti iman secara istilah. Jadi iman itu diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dalam lisan, lalu baru dilakukan dalam perbuatan. Sempurnalah iman seseorang jika semua yang ada dalam definisi ini dilakukan. Ini sahabat-sahabat sekalian, pengertian daripada iman. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa kembali menghafalnya, kemudian menyampaikannya kepada keluarga, kepada anak, kepada adik, dan lain sebagainya.
Kemudian makna iman, ya, beriman itu maksudnya adalah meyakini sepenuh hati, teguh pendirian, meyakini sepenuh hati tanpa ada keraguan. Ini makna yang mendalamnya. Jadi meyakini sepenuh hati tanpa ada keraguan. Ya, itu namanya iman. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Ya. Berdasarkan dalil nakli dan juga dalil akli. Dalil nakli atau juga dalil akli. Dalil nakli, dalil yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Dalil akli, dalil yang berdasarkan oleh akal yang kemarin sudah kita bahas. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Nah sekalian, karena tadi kita singgung tentang dalil nakli dan dalil akli, khawatir ada yang lupa tentang dalil nakli. Jadi dalil nakli ini adalah dalil yang berdasarkan nas, ya. Apakah itu Al-Quran atau hadis. Jadi kalau dikatakan dalil nakli berarti dalil yang alasan-alasan atau dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, gitu ya. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Kalau dalam surah As-Sajdah ayat 4, ini merupakan dalil nakli, ya, dalil berdasarkan Al-Qur'an atau dalil berdasarkan firman Allah yang artinya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya dalam 6 masa. Ini merupakan contoh daripada dalil nakli. Adapun dalil akli, ya, yang kemarin sudah kita bahas tentang wajib secara akal, ini dalil nakli ini dalil berdasarkan akal. Seperti apa? Yaitu menggunakan akal untuk meyakininya. Kalau tadi berlandaskan Al-Quran hadis, nah kalau ini berlandaskan akal. Contoh, adanya alam ini. Adanya alam ini maka tidak dapat diterima oleh akal, ya. Tidak dapat diterima oleh akal atau mustahil adanya alam ini tanpa ada yang menciptakan. Gitu ya. Adanya alam ini tanpa ada yang mengadakan atau menciptakan, maka mustahil kalau ada alam tanpa ada yang menciptakan, gitu ya. Mustahil, akal tidak akan menerima. Ada gunung, ada lautan, ada daratan, ada langit, ada bulan, ada matahari tanpa ada yang menciptakan. Akal tidak akan menerima. Akal akan terus bertanya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang akan menciptakan gunung? Siapa yang akan menciptakan laut? Siapa yang telah menciptakan laut? Siapa yang telah menciptakan gunung? Siapa yang telah menciptakan bulan, bumi dan seisinya? Maka akal akan terus bertanya demikian. Sehingga kalau seandainya ada langit, tidak ada yang menciptakan, ada gunung, tidak ada yang menciptakan, maka tidak akan dimengerti oleh akal. Ini yang disebut dengan dalil akal, gitu ya. Karena setiap yang ada kemarin sudah kita bahas, setiap yang ada itu wajib ada yang mengadakannya. Setiap yang wujud itu wajib ada yang mewujudkannya, gitu. Ya, ini kemarin sudah kita bahas, wajib menurut akal. Jadi setiap yang ada itu mesti atau wajib harus ada yang mengadakan, harus ada yang menciptakan. Nah ini contoh daripada dalil akal atau dalil akli. Nah, ini jadi keimanan itu, ya, keteguhan hati atau keimanan kita sepenuhnya tanpa ada keraguan yang berlandaskan kepada dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli adalah dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian dalil akli adalah berdasarkan akal. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai situ dulu. Kita pelan-pelan agar materi demi materi bisa kita fahami, karena ini yang merupakan dasar daripada kita untuk membelajar dasar atau perangkat untuk kita memperdalam belajar ilmu tauhid. Maka ini dulu yang kita fahami agar kedepannya ketika membahas sifat-sifat Allah, af'al Allah dan zatnya, kita bisa faham, ya, nyambung, karena kita runut untuk mempelajari materi-materi ini. Sekian sahabat-sahabat sekalian, terakhir saya tidak akan pernah lupa mengingatkan, mari bersama-sama kita samperin, kita datangi guru-guru kita, kiai-kiai kita yang ada di kampung masing-masing.
pondok-pondok pesantren yang ada di kampung kita, datangi, ikut pengajiannya, ikut majelis ilmunya, terutama untuk memperdalam ilmu tauhid ini. Sekali lagi, media ini saya gunakan hanya untuk memotivasi, hanya untuk memberikan support, mengajak kepada semuanya, mari bersama-sama kita belajar ilmu tauhid. Ya, belajar yang sesungguhnya adalah belajar kepada guru-guru kita langsung, talaki dengan mereka. Ya, di majelis ilmunya, di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjidnya, di musola-musolanya yang ada di kampung kita masing-masing. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.